Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinaga dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Said ya, tapi kalau di Facebook Ustadz Rafli. Kalau anak-anak muda sekarang memanggilnya Bang Rafli. Kami sampaikan kalau selama hari ini channel YouTube Amansah Sinaga Official sekarang sudah berubah nama menjadi Sahabat Sinaga. Jadi yang belum like ya, belum subscribe, jangan lupa, insyaallah subscribe-nya gratis, nggak bayar ya. Kalau selama hari ini isi dari channel YouTube saya itu tausiah gitu ya, kemudian berenang. Tapi hari ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ini istimewa, ini perdana saya buat seperti ini karena kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, Masya Allah. Bang Rafli. Subhanallah. Baik, langsung aja kita sapa Ustadz Rafli ataupun Bang Rafli. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari mana tadi Ustadz? Agak lama datangnya. Jadi karena kuliah itu agak lama lah datang Ustadz tadi kan. Nggak sesuai dengan jadwalnya jadi. Oh, tinggalnya di mana Ustaz? Kalau tinggal itu di Jalan Urip, tepatnya juga di Erlangga, Jalan Erlangga Ustaz. Oh, dengar-dengar tinggalnya di Medan gitu. Oh iya, saya juga sebenarnya karena juga COVID itu kembali ke rantau Prapat, sebenarnya itu kuliah di Medan, tepatnya di UIN Sumatera Utara, dan juga di Medan itu tinggalnya di Masjid Syuhada, Jalan Bilal. Sahabat Senaga sekalian, hari ini kita ingin bincang-bincang terkait dengan aktivitas Ustadz Rafli atau Bang Rafli ya selama di Labuhan Batu ini ketika COVID ya. Kalau selama hari ini aktif di Medan tadi saya kena kuliah, tapi karena gara-gara COVID ini buat berkah ya, buat berkah untuk anak-anak Labuhan Batu, wabil khusus anak-anak muda hari ini. Pernah saya lihat di Facebook itu Ustadz, ada namanya Lentera Hijrah. Ya, Lentera Di situ Hijrah. saya lihat banyak foto-foto Ustadz gitu. Ada juga ngasih tausiah. Ini apakah Ustadz termasuk bagian dari Lentera itu atau gimana ini? Jadi Ustadz, sebenarnya Lentera Hijrah itu adalah komunitas yang saya dirikan Ustadz. Foundernya saya langsung sendiri. Ustadz yang mendirikan? Iya, foundernya saya sendiri. Itu tepatnya di tahun 2018 ketika masih kelas 2 aliyah, lebih kurang kelas 2 aliyah mendirikan itu. Jadi bersama kawan-kawan yang di Madrasah Aliyah Negeri Labuhan Batu juga punya motivasi mendirikan komunitas Lentera Hijrah ini. Masya Allah. Jadi sudah berapa lama ini? Dari 2018 tanggal 18 September, tanggal 13 September. Jadi di tahun ini nanti di 13 September 2021 ini genap usia 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi pakai acara besar-besaran nanti enggak? Insya Allah diusahakan memang dari pengurus nanti sekaligus untuk pelantikan kepengurusan baru juga. Iya. Ada juga nanti konser dakwah. Insya Allah kita hadirkan di Labuan Batu. Podium berarti. Iya Ustaz. Insya Allah. Kalah podium kalau gitu. Iya. Konser dakwah dan ada juga nanti diagendakan itu untuk perlombaan kecil-kecilan lah untuk anak-anak dan para pemuda Ustaz. Lentera Hijrah ini apakah dia khusus untuk anak-anak muda yang belum menikah di Bang Rafli atau orang tua juga boleh masuk atau gimana ini? Jadi Ustadz, sebenarnya memang kalau dari pembinaan secara apanya memang kita lihat banyak anak muda. Tapi ada juga kegiatan yang kita hadirkan itu seperti ada kegiatan geber subuh. Geber subuh itu gerakan berjamaah subuh. Nah, ada juga kegiatan safari maghrib ke masjid-masjid. Jadi geber subuh dan safari maghrib ini kegiatannya itu dari masjid ke masjid. Bagaimana kita menggelorakan semangat berjamaah sholat di masjid gitu kan Ustaz. Insya Allah bukan hanya bermanfaat untuk anak muda, tapi juga bermanfaat untuk orang tua. Karena kita tahu Ustaz bagaimana saat ini kan COVID ini menjadikan banyak manusia itu bukan malah makin dekat sama masjid, malah makin jauh sama masjid. Betul. Iya. Jadi sebenarnya
kalau dari pembinaan memang lebih ke pemuda, tapi dari kegiatan ada juga yang masuk ke dalam ranah orang tua ataupun yang dewasa. Jadi kalau mau jadi pengurus Lentera ini sebenarnya nggak harus anak muda ya, yang orang keluarga juga boleh. Boleh Ustaz, boleh. Sedap rasanya kalau gitu. Insyaallah boleh. Tapi kalau yang tua-tua ini lebih ke jadi pembina kami. Pembina ya, donatur gitu ya. Donatur juga bisa. Jadi sudah hampir 3 tahun Ustaz ya, luar biasa ini, tetap istiqomah. Kadang ada organisasi itu dia dilantik hari ini, bulan depan bubar. Bubar, betul. Cepat kali gitu ya. Waktu pelantikan ya ramean ya. Tapi gerakannya nggak ada. Tapi ini sudah 3 tahun. Kalau dana gimana nih? Nah, kalau masalah dana Ustadz, kebanyakan untuk tahun-tahun awal, 2 tahun awal itu kebanyakan dana pribadi Ustadz. Pribadi ya? Pribadi, walaupun dari anak sekolah tapi semangat. Apa mau kita buat kegiatan? Nah bang, gak apa-apa bang, yang penting sukses acara kita. Itu pula lah memang semangat dari kader-kader itu memang. Luar biasa ya? Iya, sangat luar biasa. Dari dana pribadi iya, sudah bisa bertahan 2 tahun lebih, mau 3 tahun. 3 tahun. Ini bisa dicontoh sama organisasi lain ya. Allah. Yang tak punya pemasukan khusus, tidak ada usaha khusus saja bisa eksis. Eksis. Bagaimana dengan organisasi yang dia punya dana khusus? Wah, malu juga gitu ya. Betul. Sampai tak jalan kegiatannya. Wah, luar biasa. Jadi teringatnya bang, Lentera Hijrah ini istilahnya seperti organisasi yang lain gitu ya. Dia kan ada yang latar belakang makanya berdiri gitu ya. Di Kupas. Dia ada yang latar belakang kenapa berdiri Kupas, FPI, kemudian Podium, apalagi kopi ya. Kopi. Nah, walaupun acara bukan minum kopi, minum teh juga ya. betul. Iya. Jadi kalau ini apa latar belakangnya nih makanya berdiri ya? Kalau latar belakang sebenarnya Ustadz, yang awal mengajak itu pertama kali mendirikan Lentera Hijrah ini adalah salah satu kader wanita lah, itu kan, itu adik kelas saya Diman. Bang, gimana lah kalau umpamanya di tahun 2018 kemarin itu dia ajak, bang kita buatlah komunitas bang, karena kita lihatlah bang, sadar kita memang saat ini pemuda itu sangat mudah hancur dibuat oleh zaman ini. Tapi bang memang kalau bisa kita fokus dari anak MTS dan SMA nya bang, atau MAN. Ya saya bilang betul juga, kenapa kita lebih fokus ke MTS dan MAN itu, ternyata Ustadz, fakta di lapangan Ustadz, fakta di lapangan itu yang dihancurkan bukan hanya dari segi yang sudah 20 tahun ke atas, dari umur MTS saja atau SMP itu sudah dihancurkan sama zaman ini, bahkan lebih fokus ke situ gitu. Jadi memang latar belakangnya itu dengan adanya kesadaran dari kami yang muda-muda ini untuk membina generasi-generasi yang dari mulai MTS, mulai dari MAN. Kenapa Ustadz? Banyak juga Ustadz, sangat disayangkan Ustadz, banyak anak yang sudah sekolah di sanawiyah Ustadz. Ada juga sekolah di MAN gitu Ustadz, atau madrasah aliyah. Tapi banyak juga yang belum paham tentang Islam itu. Padahal sekolahnya itu sudah standar agama itu Ustaz ya. Nah, tapi karena juga mungkin hanya semangat di sekolah, karena tidak ada juga kegiatan yang mendukung, maka pemahaman tentang Islamnya itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Yang diajak anak MTS, anak aliyah, SMA, SMP, sederajat begitulah ya. Jadi ketika mengajak mereka ini, apakah lewat Facebook atau gimana, atau langsung datang ke sekolah menjumpai Kepsek, bagaimana yang dibuat dalam hari ini? Jadi Ustadz, kalau kegiatannya itu ataupun mengajak itu gimana, ada juga dari media sosial, dari Instagram, dari Facebook, ataupun dari WA, WhatsApp, ya kan? Juga kita ada pernah mengadakan kegiatan open recruitment langsung ke sekolah-sekolah melalui dengan kegiatan menarik, yaitu seminar. Ada kemarin udah 2 kali alhamdulillah sudah diadakan seminarnya, baik itu pembicaranya dari tingkat provinsi bahkan udah nasional. Kemarin sudah di tahun 2019 itu mengundang keluarga Taki Malik. Taki Malik nasional itu ya? Nasional itu.
Nah, jadi dengan cara-cara itu mengajak mereka, bukan hanya seminar habis itu sudah selesai. Kita ada lanjutannya ketika dia mengikuti kegiatan itu mau dibina di Lentera Hijrah begitu Ustaz. Jadi bukan hanya sekedar dari media sosial, tapi kita langsung juga ke langsung ke personal dan juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kendalanya ada nggak? Tentu ada Ustaz. Ada ya? Ada juga terkadang ketika ke sekolah itu ditolak. Tolak ya? Iya, ada. Suruh pulang gitu? Suruh pulang sama pengurus sekolahnya ada. Pulang. Nah, itulah ada. Ya? Ada Ustaz yang membuat sedih gitu kan. Apalagi kegiatan-kegiatan positif gitu Ustaz. Dan juga nggak malah terlalu lama mengambil waktu pelajaran gitu. Tapi ditolak. Ada. Ya? Bahkan ada yang dibilang, udahlah, janganlah apa, kalian kan anak muda. Nongkrong-nongkrong aja lah gitu, santai-santai aja lah gitu, ngapailah pikir-pikiran agama kali gitu kan. Jadi banyak juga tentangan, ada juga bahkan ya dibencilah kader-kader kita, ngapain kok ajak-ajak aku gitu, ngapain ngajak-ngajak saya, kan kau lah, aku lah gitu. Oke. Luar biasa ya perjuangannya ya. Ternyata niat baik kita itu belum tentu disambut hangat oleh orang lain. Betul. Karena gratis, bukan bayar. Iya. Ya kan? Sedang yang gratis saja banyak yang nggak setuju, apalagi yang bayar ya kan. Nah, inilah tantangan luar biasa. Tetap semangat Bang ya. Insyaallah. Selama 3 tahun ini apa saja yang sudah diperbuat gitu ya? Alhamdulillah sudah banyak Ustadz, yang tadi seperti saya sampaikan tadi, geber subuh itu gerakan berjamaah subuh, safari maghrib, ada juga program bulanan itu kegiatan S3 Ustadz. S3 sedekah 1000 sehari. Gerakan istri. S3. S3 sedekah 1000 sehari. Harapan tentunya S3 ini kegiatan yang kita adakan, kita dari Lentera Hijrah itu menyediakan celengan Ustadz. Celengan kita beli, lalu kita cari donatur-donatur yang mau menyumbangkan dari celengan itu. Jadi setiap akhir bulan kita kutip tuh kembali celengan. Dan uang yang sudah terkumpul itu alhamdulillah sudah berjalan dari November Ustaz. Dari November sampai ke bulan 5 kemarin itu sudah dikutip ada lebih kurang 12 juta. Setiap bulan itu ada 2 juta. Setiap bulan lebih kurang 2 juta pemasukan donatur. Nah, jadi itu disalurkan baik untuk fakir miskinnya, ada juga kegiatan disalurkan ke rumah-rumah tahfiz, pesantren-pesantren. Ada juga kemarin di bulan lalu itu ke Baitul Dapur Du'afah, ke Baitul Iman. Oh, yang di Eknabara. Apa yang dokter itu? Iya, dokter Pasha ya. Itu juga udah kita bantu walaupun tak banyak lah. Ada juga kegiatan yang namanya berbagi berkah Jumat, nasi Jumat. Dan sebulan sekali kita lakukan. Ada kegiatan kajian rutin setiap Ahad. Nah, jadi setiap kader itu bukan hanya semangat dalam kegiatan luar saja, tapi kita juga barengi dengan ilmu-ilmu dia, dengan kajian-kajian. Kalau ke depan ini dengan kondisi COVID hari ini, apa yang mau dibuat lagi? Memang kalau ke depannya dari kita tahu kondisi COVID ini Ustadz, memang kami sudah berpikir bagaimana lebih aktif di media sosial juga. Kenapa? Kalau berkumpul mungkin sudah mulai dilarang. Sekarang ya. Nah, tapi kalau umpamanya kajian, misalnya kajian dari live streaming atau kajian-kajian online ataupun seminar-seminar online, itu kan tidak harus mengumpulkan orang, tidak harus memiliki memerlukan biaya yang besar gitu. Jadi kedepannya itu selain fokus memang kita usahakan tetap juga offline kajiannya, kita juga fokuskan dengan kajian-kajian online. Seperti nanti insyaallah di channel YouTube-nya kita aktifkan kembali gitu Ustaz. Apa nama channel YouTube kita? Channel YouTube-nya Lentera Hijrah Ustaz. Lentera Hijrah ya. Udah berapa subscribe? Belum ada. Belum. Dan lupa ya. Iya, like subscribe ini langsung ini ya. Iya. Gratis Kak. Jadi lebih ke online lah gitu Ustaz, karena memang saat ini pemuda lebih banyak buka media sosial Ustaz ya. Ya aku itu kan
memang di lapangan itu banyak pemuda itu yang lebih dekat dengan media sosialnya, lebih sering berinteraksi dengan media Tidur sosial. sekarang anak muda dengan Handphone Ustaz. Bahkan bukan hanya anak muda kan Ustaz, yang sudah suami istri Ustaz. dengan handphone juga ya. Iya. Nyindir ini. Kalau akun Facebooknya apa ya? Akun Facebooknya itu Lentera Hijrah Sumatera Utara Ustaz. Lentera Hijrah Sumatera Utara. Kenapa enggak Labuan Batu? Jadi kenapalah dibuat Lentera Hijrah Sumatera Utara? Karena di tahun 2019 itu sebenarnya sudah ada 2019 akhir itu ketika awal saya ke Medan itu Ustaz, kita sudah bentuk Lentera Hijrah Medan. Tapi karena memang Covid, banyak pengurus-pengurus yang di Medan itu tak aktif. Nah, makanya Facebooknya kan kalau dibuat beda takutnya nanti terlalu apa, makanya dibuat Sumatera Utara dan juga memudahkan insya Allah kita segera di tahun inilah kalau bisa membuat cabang-cabang di daerah Sumatera Utara ini. Berarti pusatnya di sini? Iya, pusatnya Labuan Batu Ustaz. Luar biasa Labuan Batu ini. Iya. Di Kupas itu. Kupas itu iya. pusatnya di Labuan Batu. Memang termotivasi. Labuan Batu. Iya. Ini Labuan Batu luar biasa ya. Iya. Bukan hanya dikenal dengan tempat orang-orang yang banyak merantau di sini. Iya. Pergerakan luar biasa. Luar biasa Ustaz. Kalau boleh tahu Bang, ini arah pergerakan Lentera ini kemana? Apakah dia ke politik, kenapa mencalek nanti? Iya, atau dia ke FPI itu membasmi maksiat? Iya. Atau dia dari masjid ke masjid dakwah saja gitu ya? Iya. Atau gimana? Benar. Jadi Ustadz, kalau kegiatan kita di Lentera Hijrah ini dari segi politik kita tetap bergerak dari segi politik, namun kita tidak berada di satu pihak. Iya. Kita tidak pernah memaksakan kau harus ke sini, tidak. Juga tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar seperti FPI kita tetap lakukan. Seperti contoh kemarin kita ikut dalam hal kegiatan menuntut penutupan tempat maksiat yang ada di Labuan Batu. Kita insya Allah turut hadir, ya kan, turut insya Allah hadir dalam hal audiensi ke PJ Bupati Labuan Batu. Insya Allah kita hadir. Juga kita bergerak juga dari dalam hal ilmu juga Ustaz. Alhamdulillah kader-kader kita Ustaz itu Ustaz sudah kita bina, bahkan ada salah satu kader juga yang menjadi ketua umum baru saat ini itu juara 2 khutbah se-Sumatera Utara. Sumatera Utara tingkat aliyah, madrasah aliyah. Kita bina itu Ustaz. Kita bina. Ada juga kita di salah satu pengurus Lentera Hijrah ini kan ada bidang minat bakat. Nah, ada juga yang sudah juara Fahmil Quran kabupaten, seperti saya juga kemarin M2IQ makalah ilmu Quran. Jadi selain dari amar ma'ruf nahi munkar, kita juga bekali bagaimana pemuda kader-kader kita itu menggali potensi yang dia miliki. Apa potensi baik yang dimiliki sama dia, kita dukung. Alhamdulillah ada juga kader-kader kita ketika misalnya ada beberapa ustadz nyari khutbah Jumat nih Ustaz ya, kita hubungi kader kita, bisa nggak ngisi itu masyarakat. Geber subuh itu, gerakan berjamaah subuh itu kader kita langsung yang mengisi Ustaz, ke masjid-masjid itu. Jadi pergerakannya bukan hanya dari segi amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita juga lebih terdahulu memberikan ilmu, pembekalan ilmu kepada generasi-generasi kader kita. Jadi organisasi di Labuan Batu ini menjamur. Iya, menjamur. Kalau kita lihat kegiatannya, organisasi Lentera, Podium, DMI, Kupas, FPI, Kopi, tak pernah jauh beda. Iya. Bahkan Kemenak sendiri pun agak mirip-mirip juga. Gitu. Iya. Kira-kira ada nggak niat Om Raffi untuk berkolaborasi saja? Artinya kami subuh, apa organisasinya sama ini yang biasa dia tuling gitu Iya, betul itu. Berkolaborasi sekaligus berangkat gitu. Iya. Atau dia masih tetap jalan-jalan sendiri gitu. Iya. Kemana? Iya. Jadi Ustadz, kalau cerita kolaborasi insya Allah kita welcome, dan bahkan kita tidak menutup kemungkinan Lentera Hijrah harus jalan sendiri, tidak. Kemanapun yang dalam hal kebaikan kita ikuti, dalam hal yang membuat kegiatan-kegiatan baik kita ikuti. Misalnya ketika membuat tablik akbar, ya kan, podium butuh bantuan, insya Allah Lentera Hijrah siap bantu. Ataupun DMI, bagaimana cara membuat masjid itu makmur,
kita bantu Ustaz. Nah, ketika misalnya ada ajakan untuk kegiatan suling, subuh keliling bersama, kita insya Allah ikut. Nah, jadi kita tidak menutup dari Lentera Hijrah ini mau join atau mau kemana pun, insya Allah kita tetap masuk. Baik Bang Rafli, udah lama juga. Iya lama. Air minum pun nggak datang saya tengok. Mana penelitiannya nih? Air minum pun nggak ada. Aduh capek datang dari Urip tadi ya. Iya. Nggak ada pula minum. Aduh gimana ini ya? Baik, nah, yang terakhir ini Bang, mungkin ada pesan ya, pesan untuk sahabat tenaga ya, dimanapun berada. Kemudian juga barangkali setelah melihat ini ada juga anak-anak muda hari ini yang ingin bergabung dengan Lentera. Bagaimana caranya? Jadi pesan dan kesan dari saya Ustaz, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyediakan dan memfasilitasi semua ini. Kami juga mendukung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube dari Sahabat Sinaga Official ya Ustaz ya? Sahabat Sinaga ya? Sinaga ya. Sahabat Sinaga. Saya penonton setia Ustaz. Penonton setia channel YouTube Sahabat Sinaga ini. Banyak sekali video-video inspiratif kayak bagaimana kehidupan berkeluarga kan Ustaz ya. Ada juga bagaimana ceramah-ceramahnya, bagaimana kegiatan-kegiatan di alamnya begitu Ustaz. Juga semoga kiranya channel ini terus bermanfaat bagi umat. Ya Rabb, amin. Nah, dan juga yang pemilik channelnya Ustaz sendiri sehat selalu, amin, amin. Dan makin tampan Ustaz. Ya Rabb, amin. Juga pesan dan kesan kepada anak muda semua dan siapapun kita yang menyaksikan ini, ingatlah ada satu ayat yang kami pegang di Lentera Hijrah itu Ustaz. Ketika ayat yang intan surullah wa yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit agamakum, dan Allah akan kuatkan kedudukan. Maka hari ini lakukan dengan cara kita, dengan apa fashion kita untuk menolong agama Allah. Ketika kalian punya fashion itu di bidang olahraga, lakukan olahraga itu untuk menolong agama Allah. Di bidang dakwah, gunakan dakwah itu untuk menolong agama Allah. Di bidang apa lagi? Segala bidang. Dalam hal positif, gunakan itu semua untuk menolong agama Allah ini agar Allah kuatkan, agar Allah tolong kita dalam kehidupan kita. Dan bahkan ketika kita hanya memberikan satu kepada Allah, Allah balas dua sama kita. Kita tolong, tapi Allah tolong dan juga kuatkan kehidupan kita dalam kehidupan ini. Juga kalau ingin bergabung dengan Lentera Hijrah Sumatera, Lentera Hijrah Kabupaten Labuhan Batu ini, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan adakan kegiatan pelatihan fardu kifayah. Itu tepatnya mungkin nanti kita adakan di Masjid Uswatul Hasanah Padangmatinggi Ustaz. Padangmatinggi ya. Iya. Insyaallah pembicaranya nanti tak jauh-jauh dari Ustaz Aman Sah juga. Nah, juga dalam waktu dekat di bulan 8 pertengahan kita akan adakan kegiatan kaderisasi LDOK. Latihan dasar organisasi dan kepemimpinan. Luar biasa. Nah, LDOK. Jadi sehingga kita bukan hanya belajar organisasi, tapi kita juga belajar kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, dan memimpin bangsa kita ini tentunya Ustaz. Jadi tidak perlu berpikir bayar enggak, tidak bayar sama sekali. Gratis. Nah, insyaallah gratis. Bahkan kita usahakan di tahun ini kita targetkan Lentera Hijrah ini punya wirausaha kita sendiri yang insyaallah membantu ekonomi dari anggota dan kader-kader Lentera Hijrah ini. Semangat untuk kita semua para pemuda. Ingatlah, pemuda adalah tonggak utama tegaknya Islam ini. Kita nggak bisa pisahkan itu. Dan juga pemuda adalah harapan pertama untuk berjalannya bangsa ini dengan baik sesuai dengan maunya Allah, dengan rahmatan lil alamin tentunya. Mungkin itu aja. Terima kasih pada Bang Rafli yang tentunya hari ini lagi sibuk ya. Iya. Kuliah online juga. Iya. Undangan juga banyak. Allah. Dihadiri. Iya. Tapi beliau masih menyempatkan diri untuk silaturahim dan berbagi bersama sahabat tenaga sekalian. Ya, kita doakan semoga Bang Rafli sebagai ketua Lentera Hijrah tetap istiqomah. Amin. Ya, Amin. tidak goyah dengan bujukan. Iya, Ustaz. Banyak bujukan ini apalagi orang sekelas Bang Rafli ini ya. Iya. Wah, luar biasa.
Kita doakan semoga istiqomah Amin. untuk membawa lentera hijrah menjadi lebih baik lagi. Sahabat tenaga sekalian, kita cukupkan kombur-kombur kita hari ini. Kalau istilah saya kombur. Kombur. Nah, kombur itu tahu Bang Rafi? Apa Ustaz? Komunikasi bersama umat Rasulullah. Masya Allah. Itu Kombur maksudnya ya. ya. Jadi kita cukupkan kombur-kombur kita hari ini. Masya Allah. Kalau ada seikat pandan bolehlah kita menanak nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, insya Allah minggu depan kita sambung lagi komburnya ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.